Salam sejahtera warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Rey Konoha. Akhir-akhir ini kenapa ya di Konoha itu guru gembul banyak yang benci? Apa alasannya? Padahal dulu guru gembul ini dipuja-puja, disanjung-sanjung bahwa guru gembul ini adalah orang yang jujur, orang yang taat agama dan lain sebagainya. Guru gembul adalah harapan kita. Tapi akhir-akhir ini saya melihat semenjak guru gembul ini konon katanya kalah debat dengan Ustadz Nuruddin. Beliau ini dihujat mati-matian. Apa alasannya? Lama saya memperhatikan. Saya memperhatikan ya, ada semacam kepanikan di antara pemuka agama di Konoha. Mereka panik akan kehilangan job, kehilangan pengikut, ya, kehilangan popularitas, kehilangan periuk makanan dan lain sebagainya. Jadi mereka berusaha menekan guru gembul. Karena apa? Apa alasannya? Ada satu alasan yang jarang kita sadari. Apa itu alasannya? Nanti akan saya jelaskan ya. Kemudian apakah Tuhan itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Apakah Tuhan itu ada secara ilmiah? Jadi saya akan membahas dari berbagai sudut pandang ya. Semua yang saya ucapkan di video ini ada sumbernya ya. Saya ngambil dari sumber Al-Ghazali, Ibnu Rus, ya, Immanuel Kant, Stephen Hawking dan lain sebagainya. Dari Alkitab dan Quran juga saya ambil ya. Salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa guru gembul ini sering dikata-katain sesat, logical fallacy, ya, ucapannya tidak Islami dan lain sebagainya. Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena guru gembul ini pernah mengatakan ya, konon katanya diduga beliau ini pernah mengatakan bahwa kitab suci itu tidak ilmiah dan akidah itu tidak ilmiah. Itu alasan yang paling masuk akal. Jadi ini sangat krusial ya. Kenapa ini sangat krusial? Kalau ada orang beranggapan bahwa kitab suci itu tidak ilmiah, Tuhan tidak ilmiah, akidah nggak ilmiah dan lain sebagainya, maka orang-orang tidak akan peduli lagi dengan agama. Padahal pikiran guru gembul nggak seperti itu. Ya, kita harus memisahkan antara yang ilmiah dengan yang non ilmiah ya. Saya melihat walaupun guru gembul ini saya sering ini ya berbeda pendapat ya. Kadang saya mengkritisi juga. Saya tidak sepenuhnya setuju dengan guru gembul, tapi saya melihat guru gembul ini ada semacam kejujuran ya. Jarang-jarang loh ya umat muslim yang mengatakan sejujurnya bahwa akidah itu tidak ilmiah, ya, kitab suci tidak ilmiah. Ya, Tuhan itu tidak ilmiah dan lain sebagainya. Jarang-jarang mengatakan seperti itu. Dan ini yang dibenci oleh agama mayoritas di Konoha. Ini yang sangat dibenci. Harusnya ya guru gembul mengatakan seperti ini. Ya, akidah itu ilmiah, semua ilmiah dan lain sebagainya. Padahal keimanan juga nggak ilmiah kalau boleh jujur. Keimanan itu kan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tidak bisa dipertanyakan. Contoh misalnya, saya mengatakan bahwa saya mengimani bahwa ini bisa membawa saya ke surga. Kalau saya cium ini, contoh misalnya, saya cium 3 kali, nanti di akhirat saya dapat surga, dapat pahala besar karena saya mencium ini. Nah, kalau misalnya ada orang memperdebatkan, itu kan nggak ilmiah. Ya namanya keimanan, suka-suka gue. Jadi keimanan seperti itu nggak ilmiah. Nggak. Jadi di Konoha itu ya logical fallacy juga ada versinya masing-masing. Jadi nggak ada standarnya. Harusnya kan ada standar ya, standar nasionalnya seperti apa, logical fallacy itu standar nasionalnya seperti apa. Jadi di Konoha itu logical fallacy itu ada versi kampung, versi kecamatan, versi provinsi, pokoknya ada versi masing-masing logical fallacy. Jadi kalau kita dikata-katain logical fallacy itu, mereka mohon maaf nggak baca buku yang namanya buku logical fallacy yang biasa dijual itu ya, di online juga banyak gitu. Ada buku logical fallacy. Mereka tidak membaca itu urutan-urutannya, tapi mereka sudah mencap bahwa orang lain itu logical fallacy. Di Konoha itu ya, orang yang logical fallacy seperti guru gembul dikatakan logical fallacy itu karena apa? Karena beliau mengatakan bahwa akidah itu tidak ilmiah, keimanan itu tidak ilmiah. Jadi menurut mereka itu ilmiah. Jadi itu yang mereka benci dari guru gembul. Dan saya sangat krusial ya di sini ya, bukan membantu guru gembul sepenuhnya, tapi membantu pemahaman ya bahwa akidah itu, saya setuju dengan guru gembul, nggak ilmiah. Keimanan juga nggak ilmiah. Dan ini sangat krusial kalau kita mengimani semuanya ya yang di agama itu ilmiah, maka ini sangat mengkhianati
kaum intelektual sangat-sangat mengkhianati. Jadi berantakan kan jadinya. Dari mana mereka ini belajar? Saya juga bingung ya, kenapa sih ada orang yang mengatakan bahwa kitab suci itu ilmiah? Dari mana mereka yang belajar? Dari mana? Dari pemuka agama ya. Pemuka agama ngomong seperti itu. Ya, kata si Anu, ada profesor di Eropa, namanya si Anu, katanya seperti ini. Jadi cuman katanya, bukan datanya. Kalau dia memberikan data kan harusnya menurut misalnya Al-Ghazali, menurut Immanuel Kant misalnya, menurut Ibnu Rus dan lain sebagainya, harusnya kan ditampilkan datanya. Ini kan enggak katanya dan katanya. Jadi mereka yang kebawa-bawa daripada pemuka agamanya. Kenapa pemuka agama ngomong seperti itu, bahwa kitab suci itu ilmiah dan lain sebagainya? Biar mereka itu nggak kehilangan. Itu yang mereka takuti. Mereka nggak kehilangan priuk. Mereka nggak mau kehilangan sumber mata pencarian. Mereka berkutat di agama. Kalau mereka nggak ngomongin agama, mereka nggak akan makan. Jadi banyak yang bergantung pada agama ini, sehingga kita itu seperti dibentur-benturkan ya. Pemuka agama yang tidak mau kehilangan mata pencarian dari agama, mereka mengatakan guru gembul sesat ya, Rei Konoha itu sesat, jangan ngikutin. Padahal kalau boleh jujur ya, ini jujur dari hati saya yang paling dalam, ini sangat krusial menentukan peradaban kita maju atau tidak ya. Jadi di Eropa dulu pernah kejadian seperti ini. Kitab suci itu dikatakan ilmiah di zaman abad ke-8 sebelum Renaissance ya. Di situ semua hal dikontrol oleh agama ya. Ada penemuan dikontrol oleh agama ya. Ini nggak boleh, ini nggak sesuai dengan kitab suci, nggak sesuai dengan agama kita. Lu nggak boleh melakukan ini, pokoknya bla bla, pokoknya ribet dah, sama seperti di Konoha seperti sekarang ini. Jadi sebelum sekarang ini booming, apakah akidah itu ilmiah, apakah kitab suci ilmiah, apakah Tuhan itu bisa dibuktikan secara ilmiah, dulu di Eropa ya, di abad pertengahan sudah pernah booming seperti ini. Jadi booming dulu di Eropa, kita boomingnya beberapa abad kemudian, kan lucu. Jadi ini sangat krusial ya. Sungguh aneh kalau ada yang mengatakan bahwa keimanan itu ilmiah ya, kitab suci ilmiah. Itu tidak ilmiah guys. Jadi ilmiah yang mereka maksud itu adalah masuk akal bagi mereka sendiri ya, logical fallacy ya, atau cacat logika, cacat berpikir. Itu menurut mereka, itu menurut versi masing-masing. Contoh misalnya nih, kalau ada yang mengatakan misalnya manusia itu berasal dari tanah, itu sangat ilmiah bagi warga Konoha. Karena apa? Karena menurut mereka itu manusia itu kalau meninggal kan jadi tanah. Tapi kan poinnya bukan di situ. Pembentukan manusia, bukan ya, sapi juga nanti jadi tanah kan? Emang sapi sama manusia sama? Enggak kan? Jadi pohon juga nanti kalau mati kan jadi tanah. Jadi poinnya bukan di situ ya. Ini kan susah mau ngejelaskan sama orang yang otaknya sudah disuntik mati ya. Jadi warga Konoha itu berpikir bahwa logical fallacy itu suka-suka dewe, suka-suka gue, nggak ada standarnya, kan harus ada standarnya gitu. Ya. Jadi saya melihat di Konoha itu ya, walaupun sudah berpendidikan S1, S2, S3, S-teler, kalau berhadapan dengan agama mereka akan kicep. Artinya mereka akan logikanya mati, nggak bisa berontak, nggak bisa berpikir kritis. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah, coba kalau ngomong seperti itu di Eropa, ya, lu pada yang sering ngomong bahwa manusia itu berasal dari tanah, pasti diketawain di Eropa, diketawain. Lu berasal dari tahun berapa sih? Lu baru keluar dari gua ya? Pasti digituin di Eropa. Jadi malu-maluin dah kalau kita mengatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah. Kenapa di kitab suci agama tertentu di Konoha ya? Ini hanya di Konoha, bukan Indonesia ya. Saya nggak urusin orang Indonesia. Orang Indonesia itu anti kritik ya. Kalau kita kritik sedikit saja agamanya, mereka akan kejang-kejang ya. Gitu. Jadi malas berurusan dengan orang Indonesia. Jadi ini khusus bagi warga Konoha ya. Di Konoha ada kitab suci tertentu yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah. Kenapa ini dulu diakui dan dipercaya? Orang-orang Eropa juga percaya zaman dulu bahwa manusia itu berasal dari tanah. Kenapa? Karena zaman itu belum ada yang namanya penelitian ilmiah ya. Sains belum semasif sekarang ini, sehingga mereka percaya, mereka mau aja mohon maaf dalam kurung dikibulin gitu. Jadi di Konoha juga seperti itu, karena sudah mendarah daging ya, sudah
susah diberantas ya. Ya. Maka mereka percaya bahwa manusia itu berasal dari tanah, padahal nggak ada hubungannya. DNA manusia dengan tanah itu nggak ada hubungannya. Ini ngomong tentang DNA ya, bukan masalah manusia langsung berlebur dari tanah, enggak ya. Ini dua hal yang berbeda. Jadi logical fallacy-nya itu di situ tuh. Jadi di Konoha itu orang berpikir bahwa manusia berasal dari tanah itu sangat ilmiah, dan itu enggak bertentangan dengan logical fallacy. Kalau kita mengatakan bahwa manusia itu lebih dekat dengan simpanse DNA-nya, maka mereka mengatakan, oh itu logical fallacy, oh itu cacat logika. Ini kan berdasarkan penelitian, berdasarkan data, fakta. Penelitian itu kan, atau data itu kan, sumber ilmiah itu kan diulang-ulang itu penelitiannya. Nggak bisa klaim sepihak, dan itu diuji secara lab ya, laboratorium, diuji bertahap ya. Jadi itu penjelasannya kenapa Guru Gembul itu dibenci. Karena apa? Karena beliau itu jujur mengatakan bahwa kitab suci itu tidak ilmiah ya, dan keimanan itu tidak ilmiah. Kemudian ada beberapa alasan ya kenapa Tuhan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah menurut beberapa sumber ya. Jadi pada faktanya Tuhan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Seperti pendapat daripada Stephen Hawking misalnya dalam bukunya The Grand Design ya. Hawking berpendapat bahwa Tuhan tidak diperlukan untuk menjelaskan asal usul semesta ya. Itu kata Stephen Hawking. Jadi kalau saya mengatakan seperti ini bukan perkataan saya, tapi Stephen Hawking. Dan kalian ya, dulu pada yang sudah mabuk agama, jangan mengatakan, oh Stephen Hawking kan masuk neraka, Stephen Hawking kan sesat. Ini ranahnya beda ya. Ya, surga dan neraka juga masih dipertanyakan. Ini ranahnya beda ya. Jangan menghakimi dulu ya. Stop dulu ya menghakimi. Kemudian pendapat daripada atau penelitian daripada Richard Dawkins misalnya. Dawkins mengatakan bahwa ya, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan Tuhan ya, dalam buku yang berjudul The God of Delusion ya. Kemudian Carl Sagan misalnya, Sagan seorang astronom ya, berpendapat bahwa ilmu pengetahuan ya tidak dapat membuktikan atau menyangkal keberadaan Tuhan ya. Jadi Carl Sagan ini lebih ke agnostik ya, bukan ke ateis ya. Kemudian kita ambil beberapa pendapat lain misalnya dari seorang filsuf misalnya, filsuf yang sangat terkenal yaitu Immanuel Kant. Immanuel Kant berpendapat bahwa keberadaan Tuhan tidak dapat ya, sekali lagi saya katakan, tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, tapi dapat dipahami melalui akal dan moral ya. Jadi moral ini kan terbagi-bagi ya, ada beberapa bagian ya moral. Ada moral, sebenarnya moral lebih ke kebijaksanaan ya, atau lebih ke spiritual ya, keyakinan. Tapi standar moral setiap orang itu kan beda-beda, nggak ada standarnya. Nah itu permasalahannya di negara kita itu. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah, dia nggak bermoral gitu. Tapi kalau mengatakan bahwa manusia itu nggak ada hubungannya dengan tanah, nggak ada DNA dengan tanah, maka kita dianggap tidak bermoral. Jadi standar moral di suatu negara itu beda-beda. Kalau di Eropa itu standar moral itu sangat-sangat tinggi. Mereka menghargai keduanya, tidak menghakimi, seperti Guru Gembul ya. Kasihan saya sama Guru Gembul ya, orang jujur tapi dikata-katain sesat ya. Kemudian dari kitab suci agama mayoritas di Konoha misalnya, agama mayoritas di Konoha berpendapat bahwa keberadaan Tuhan dapat dibuktikan melalui tanda-tanda alam dan keajaiban-keajaiban yang diciptakan oleh Tuhan ya. Jadi ini kan masih tanda-tanda. Jadi dalam ilmiah nggak ada istilah tanda-tanda. Oh tanda-tandanya sepertinya nggak bisa. Rasa-rasanya seperti nggak bisa seperti itu. Ya. Harus pasti ya. Kemudian di Bible juga dikatakan bahwa Bible berpendapat bahwa keberadaan Tuhan dapat dibuktikan melalui keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan dan melalui kesaksian para nabi dan rasul ya. Ini menurut Bible ya. Keajaiban-keajaiban ini kan sebenarnya nggak bisa dibuktikan secara sains ya. Contoh misalnya Musa membelah lautan, itu nggak bisa dibuktikan secara sains ya. Ya itu masuk ke ranah keimanan. Makanya saya katakan keimanan itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah ya. Kalau saya mengimani bahwa saya mencium batu saya masuk surga, ya sok aja, nggak ada yang membantah itu. Tapi jangan hubungkan itu ke ranah ilmiah, itu permasalahannya ya. Dua hal yang berbeda itu ya, ranah ilmiah, ranah tidak ilmiah. Jadi jangan digabung-gabungkan. Tapi di Konoha kalau
mencium batu masuk surga itu, mencium gelas misalnya masuk surga, cium 3 kali masuk surga gitu, itu sangat ilmiah, sangat ini tidak logical fallacy ya kalau warga Konoha berpikiran seperti itu ya. Pokoknya mumet dah ngomong sama warga Konoha. Kemudian kita masuk ke ranah akidah ya. Apakah akidah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Saya ngambil dari pendapat Imam Al-Ghazali ya, dalam bukunya Ihya Ulumuddin ya. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa akidah tidak dapat dibuktikan secara ilmiah karena akidah bersifat spiritual dan metafisik ya. Ini sumbernya Ihya ya. Ihya Ulumuddin ya, oleh Imam Al-Ghazali ya. Nanti sumbernya akan saya tampilkan di depan dan di belakangnya biar jelas ya. Kemudian Ibnu Sina dalam kitabnya Al-Shifa, Ibnu Sina menyatakan bahwa beberapa aspek akidah dapat dibuktikan secara ilmiah, tetapi tidak semua aspek akidah dapat dibuktikan secara ilmiah. Tidak semua ya. Ini pendapat daripada Ibnu Sina. Kemudian kita bergeser sedikit ke Ibnu Rus ya. Dalam kitabnya Tahafut Al-Tahafut ya, Ibnu Rus menyatakan bahwa akidah tidak dapat dibuktikan secara ilmiah karena akidah bersifat spiritual dan metafisik. Wow. Kemudian kita bergeser sedikit ke ranah filsafat ya. Immanuel Kant ya, dalam kitabnya berjudul Critique of Pure Reason ya, Immanuel Kant menyatakan bahwa ya, akidah tidak dapat dibuktikan secara ilmiah karena akidah bersifat spiritual dan metafisik ya. Jadi udah jelas ya pendapat daripada imam-imam besar gitu, Al-Ghazali, Ibnu Rus, Ibnu Sina dan lain sebagainya. Udah jelas ya. Jadi mereka ini rata-rata mengatakan bahwa akidah itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kemudian kita bergeser ke pendapat lain misalnya ya. Pendapat dari Rene misalnya dalam kitabnya Meditation of Philosophy ya. Rene menyatakan bahwa beberapa aspek akidah dapat dibuktikan secara ilmiah, tapi tidak semua aspek akidah dapat dibuktikan secara ilmiah. Kemudian kita bergeser pada Sagan misalnya ya. Dalam kitabnya Kontak ya, Carl Sagan menyatakan bahwa akidah tidak dapat dibuktikan secara ilmiah karena akidah bersifat spiritual dan metafisik ya. Kemudian kita beralih ke Richard Dawkins misalnya. Richard Dawkins dalam kitabnya yang berjudul The God Delusion ya, Richard Dawkins mengatakan bahwa akidah tidak dapat dibuktikan secara ilmiah karena akidah bersifat spiritual dan metafisik ya. Jadi rata-rata mereka ini ya orang-orang yang terpandang ini ya, baik dari segi filsafat, penemu, Ibnu Rus, Ibnu Sina dan sebagainya, Al-Ghazali dan sebagainya, mereka mengatakan bahwa ya rata-rata mengatakan bahwa akidah itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kemudian menurut saya pribadi ya, dulu saya waktu sebelum ngambil jurusan sastra ya, saya adalah mantan mahasiswa sastra ya. Jadi sebelum saya masuk ke perguruan tinggi, saya percaya bahwa kitab suci itu ilmiah, bisa dibuktikan secara ilmiah. Dulu saya sangat percaya banget ya hal-hal seperti itu. Tapi setelah saya lulus, setelah saya belajar maksudnya, setelah saya kuliah mempelajari manuskrip, terus karya-karya sastra dan sebagainya, saya berpikir kok saya dulu percaya bahwa kitab suci itu ilmiah ya, kok saya konyol banget ya. Jadi saya merasa bahwa dulu itu orang yang sangat tol banget ya. Kok saya percaya bahwa kitab suci itu ilmiah. Jadi saya juga berpikir seperti ini ya, bukan berarti saya yang paling jago atau paling cerdas ya, karena kitab suci itu kan ranah daripada karya ilmiah. Kalau dalam penulisan karya ilmiah itu ada metodologinya ya, ada metodologi menggunakan secara ilmiah, ada menggunakan non ilmiah. Jadi ada dua versi ya. Makanya kitab suci itu dia tidak diletakkan pada buku-buku kalau di perpustakaan di rak-rak yang berbau ilmiah, enggak. Dipisahkan. Di mana tempatnya kitab suci? Kalau di perpustakaan, raknya itu di non ilmiah. Boleh dikatakan bahwa kitab suci ini masuk ke ranah karya sastra ya. Tidak sejajar dengan novel, tapi ya sejenis lah seperti itu. Novel juga ada yang fiksi dan non fiksi, ada kreatif non fiksi juga ya. Kalau menurut saya
lebih ke kreatif non fiksi ya menurut saya pribadi ya. Tapi saya tidak menyebut kitab sucinya ya. Saya tidak menyebutkan ya. Ini hanya kitab suci yang ada di Konoha ya, bukan Indonesia. Saya nggak ada urusan orang Indonesia. Orang Indonesia itu kalau dikritik itu langsung gitu ya. Menurut saya itu lebih ke kreatif non fiksi, lebih ke kreatif non fiksi dia larinya, bukan ke. Jadi ada 3 versi ya. Yang terbaru ini ada kreatif non fiksi. Jadi tulisan-tulisan itu ya ada bagian-bagian, ada fiksi, ada non fiksi. Non fiksi itu berdasarkan kehidupan nyata. Jadi ini non fiksi, ini fiksi, dan menurut saya kitab suci yang ada di Konoha itu di tengah-tengahnya, yaitu kreatif non fiction, lebih ke kreatif, sehingga orang-orang bisa terkecoh apakah ini ilmiah atau tidak. Karena saya sering belajar tentang manuskrip ya, terus belajar tentang kitab suci apakah itu ilmiah atau tidak. Jadi pada kesimpulannya, saya tidak memberikan kesimpulan, nanti kalau saya memberikan kesimpulan itu berpihak ya. Tapi gini deh, intinya gini, kitab suci itu kalau di perpustakaan itu masuk ke ranah non ilmiah, bukan ilmiah ya. Jadi kitab suci itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Saya sependapat dengan yang dikatakan oleh para pendahulu seperti Ibnu Rus, Ibnu Sina, Al-Ghazali dan lain sebagainya. Saya sangat sependapat dengan mereka ya. Itu sudah fix. Dan kalau ini tidak kita pahami secara matang ya, anak-anak muda seperti kita, ini akan mempengaruhi pada peradaban bangsa kita. Kenapa? Karena banyak orang berpikir bahwa kalau kitab suci itu ilmiah, dan apa yang dikatakan oleh kitab suci itu kita harus laksanakan plek ketiplek seperti kitab suci. Padahal itu bukan apple to apple. Itu bukan hal yang relevan ya. Di Konoha kan banyak seperti itu. Kita harus menerapkan seperti di kitab suci ya. Banyak seperti itu. Bukan hanya agama mayoritas di Konoha ya, agama Kristen juga zaman dulu seperti itu. Kok pikirannya banyak kok agama Kristen zaman sekarang juga seperti itu ya. Nggak semuanya, tapi ya ada banyak juga orang Kristen yang mengatakan bahwa di Bible itu dikatakan bahwa manusia berasal dari tanah. Ya, kita harus mengamini manusia berasal dari tanah ya. Jadi banyak juga orang Kristen ya seperti itu, mengamini seperti itu ya. Biasa disebut dengan kadrun versi Kristen ya. Ada kadrun versi Kristen. Jadi kenapa banyak orang Kristen ya, walaupun ada juga yang mengatakan bahwa kitab suci agama Kristen itu ilmiah, tapi rata-rata orang-orang Kristen itu percaya bahwa kitab suci, terutama yang ada di Eropa ya, bukan di Konoha ya, nggak urusan dengan Konoha. Di Eropa itu mengatakan bahwa enggak ilmiah. Saya enggak ini menjadikan peradaban mereka maju. Jadi ini sangat krusial sekali ya, sangat vital sekali. Makanya saya bikin video ini. Terkesan saya mengulang-ulang gitu video tentang bahas tentang akidah, keimanan dan sebagainya. Tapi ini sangat krusial sekali, sangat berpengaruh pada kemajuan suatu bangsa ya. Jadi kalau kita anak muda beranggapan bahwa kitab suci itu ilmiah, maka selesai sudah peradaban kita. Enggak. Kitab suci itu tidak ilmiah guys. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Rekono, salam rasional.